Hey guys, apa kabar semuanya? Saya berharapkan dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat selalu. 3 bulan terakhir kita telah membahas dan belajar bersama sesuatu yang berkesinambungan. Kita telah belajar untuk melihat bagaimana firman Tuhan itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Kita telah belajar untuk melihat bagaimana firman Tuhan affects our soul and our body. Jika di antara saudara ada yang ingin melihat kembali atau ingin belajar bersama dengan kami, saudara bisa melihat tayangan ibadah Creative City Worship yang lalu di channel YouTube JCW. Memasuki bulan Agustus ini, kita akan membahas sebuah topik yang baru, di mana kita akan belajar bersama tentang Spirit. Dan yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini adalah bahwa setiap daripada kita itu memiliki tanggung jawab atas spiritual growth atau pertumbuhan rohani diri kita sendiri. You see, responsibility atau tanggung jawab menurut saya merupakan sebuah kata-kata yang sangat besar, such a grown-up word. Jadi sadarkah bahwa memiliki sebuah tanggung jawab itu akan selalu challenging. Terlepas berapa umur saudara, apa status saudara. Mungkin saudara adalah kepala rumah tangga. Mungkin saudara ada seorang istri rumah tangga. Mungkin saudara adalah orang tua, anak, pelajar, pemilik usaha, atau karyawan. It doesn't matter. Karena akan selalu challenging. Namun ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara seseorang yang sudah dewasa dengan yang belum dewasa atau yang menolak untuk menjadi dewasa. Perbedaannya adalah those who are mature will embrace the responsibilities, while those who aren't will always try to make and find excuses. Dan saya yakin, saya percaya bahwa setiap daripada kita itu dapat relate dengan apa sih artinya memiliki sebuah tanggung jawab. Saudara bisa temukan berbagai macam bentuk responsibility dalam kehidupan saudara sehari-hari. Terlepas dari status saudara. You know, I'd be very surprised, bahkan khawatir, jika sekarang saudara katakan kepada saya tidak punya atau saya tidak memiliki suatu bentuk tanggung jawab untuk apapun dan kepada siapapun. I'd be genuinely surprised and worry about you. Seperti tadi saya katakan di awal, you are responsible for your own growth, for your own spiritual growth. Apa artinya? Bukankah itu tugas pastor saya untuk mengajar saya? Bukankah itu tugas leader saya untuk memberi makan rohani saya? Bukankah itu tanggung jawab leader saya untuk menuntun saya? Bukankah itu tanggung jawab gereja saya untuk melengkapi saya? Well, saudara nggak salah. Tetapi juga saudara tidak 100% benar. Betul bahwa setiap pemimpin saudara itu memiliki tanggung jawab dalam pertumbuhan rohani saudara. Tetapi saudara juga demikian. Bahkan saudara adalah pribadi yang terbesar yang memiliki tanggung jawab for your own spiritual growth. You know, akan ada selalu orang yang bisa mengajar saudara, menuntun saudara, membacakan Alkitab untuk saudara. Tetapi at the end of the day, saudara harus kembali mengambil keputusan sendiri and take ownership in your spiritual life. Take ownership and control in your spiritual life. Sebagai seorang pengelola yang baik, as a good steward, saudara dan saya dipercayakan sesuatu yang sangat berharga yang tidak ada uang bisa beli atau purchase on board. Tidak ada tindakan yang semua orang bisa lakukan. What is it? Apa sih yang menjadi sebegitu berharga? Kehidupan kita. Your life and mine are bought by His precious blood. His sacrifice upon the cross. Melalui kematiannya di atas kayu salib, setiap daripada kita itu telah ditebus dan menjadi merdeka dan dibebaskan dari segala pelanggaran dan dosa kita secara pribadi.
Dan kalau keselamatan itu sifatnya pribadi, kita pun juga memiliki tanggung jawab and accountable to what we were given personally. Not your pastor, not your leader, not your connect community member, or your church. Betul, we are in this journey together. Tetapi you alone need to walk the journey. Someone else can't walk it for you. So, menjadi tanggung jawab, menjadi bertanggung jawab adalah sebuah proses menuju kedewasaan. Dan menjadi dewasa itu adalah sebuah proses seumur hidup. Artinya, tidak akan ada kelulusan ujian apakah sudah dewasa atau tidak. And as you continually being shaped by everything that is revolving in your lives, you can only rely on that one constantly unchanging, that is God. Build that personal relationship with Him. But kembali, the biggest person who is responsible for your growth is no one else but you. Dan sebelum saya memasuki firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada setiap dari para kami untuk bisa beribadah bersama, bisa menyembah-Mu, memuji-Mu, dan untuk sekarang mendengarkan firman-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap telinga yang mendengar. Hamba-Mu untuk berdoa untuk setiap hati mereka juga Tuhan. Kami siap dibentuk, kami siap belajar. Roh Kudus, tuntun setiap daripada kami, agar kami dapat mengerti maksud dari firman Tuhan ini, sesuai dengan musim yang kami sedang hadapi. Terima kasih Bapa. Amin. Si hari-hari ini bukanlah masa atau era yang mudah, era yang gampang. Dan sangatlah, it's easy for us to get drifted dalam berbagai macam kondisi maupun tantangan yang setiap daripada kita itu sedang hadapi. Dan oleh sebab itu, hari-hari ini menurut saya adalah waktu yang terbaik untuk kita dapat segera mengambil dan embrace that responsibility atas pertumbuhan rohani kita. Mengapa memiliki tanggung jawab atas pertumbuhan rohani diri kita itu penting? Jawabannya mari kita baca di Efesus 6, ayat ke-10 sampai dengan 18. Dan setelah itu saya juga akan bacakan dari terjemahan The Message. Dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak terputus-putusnya untuk segala orang kudus. The Message Translation saya akan buka di ayat ke-11. Dikatakan, so take everything the Master has set out for you, well-made weapons of the best materials, and put them to use so you will be able to stand up to everything the devil throws your way. This is no weekend war that we'll walk away from and forget about it in a couple of hours. This is for keeps, a life or death fight to the finish against the devil and all his angels. Be prepared.
You are up against far more than you can handle on your own. Take all the help you can get. Every weapon God has issued. So that when it's all over, but the shouting, you'll still be on your feet. Truth, righteousness, peace, faith, and salvation are more than just words. Learn how to apply them. You'll need them throughout your life. God's word is an indispensable weapon. In the same way, prayer is essential in this ongoing warfare. Pray hard and long. Pray for your brothers and sisters. Keep your eyes open and keep each other's spirit so that no one falls behind or drops out. You see, buat saya sudah jelas kenapa saudara perlu bertanggung jawab untuk pertumbuhan dari your own spiritual life, dari your own spiritual growth. So clear. Dari ayat-ayat yang telah tadi kita baca, ada beberapa hal yang saya ingin highlight. Dan untuk itu saya akan mungkin loncat dari terjemahan bahasa Indonesia ke terjemahan bahasa Inggris. So I hope you guys bear with me as I jumped into different translations. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama saya akan ambil di ayat ke-11. Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melalui tipu muslihat iblis. The Message Translation mengatakan, so take everything the Master has set out for you, well-made weapons of the best materials. Guys, hari-hari ini, sadari dan ketahui, apapun yang kalian sedang hadapi, He has equipped you. He has taught you. He has set out everything that you required untuk melewati musim di mana saudara saat ini berada. Yang perlu saudara lakukan adalah belajar bagaimana mengaplikasikan, how to apply them, so that you may grow out of your situation. Saudara perlu belajar untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, karena pada ayat 12, kita sudah diingatkan akan level kesulitan yang kita sedang hadapi. Bahwa kita itu berada dalam a life or death fight. A life or death fight against who? Against the devil and all his angels. Sebab itu Alkitab mengingatkan kita untuk be prepared. Dikatakan bahwa because you are up against far more than you can handle on your own. Nah, gimana guys kalau saudara sudah diingatkan bahwa saudara berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada saudara bisa hadapi. Be prepared aja nggak cukup. Jika saudara berjuang untuk sesuatu atau melawan sesuatu, sudah pasti ada harga yang saudara harus bayar. Bukan perjuangan namanya jika tidak ada harga yang saudara bayar. Jadi Alkitab sudah mengingatkan kita bahwa perjuangan kita itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Dikatakan that this is no weekend war. Bukan seperti perang yang over the weekend, yang kemudian saudara bisa pergi, saudara bisa pulang, and then habis itu bisa lupa dalam beberapa jam setelahnya. Jadi kalau saya boleh katakan, jika saudara sudah melewati satu level, Alkitab mengatakan kita untuk apa? Brace yourself. Be prepared. Because of what? Because there is a new challenge that is about to come and knocking on your door. Tetapi apa? Percaya. Jangan takut. Kita telah diperlengkapi. Apa saja senjata yang sudah dilengkapi atau sudah disediakan untuk saudara dan saya? Alkitab mencatat atau Alkitab mengajarkan kita bahwa ada truth, bahwa ada righteousness, ada peace, ada faith, ada salvation. Dan itu semua lebih daripada cuma kata-kata. Belajar untuk bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Dikatakan, learn to apply them. You'll need them throughout your life. God's word is an indispensable weapon. So hari ini ketahui bahwa
Firman Tuhan itu lebih daripada cuma sekedar tulisan, lebih daripada cuma sekedar hafalan, lebih daripada cuma sekedar buku. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Deklarasikan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya percaya ketika saudara mendeklarasikan dalam area-area kehidupan saudara, ketika saudara mendeklarasikan firman Tuhan dalam situasi-situasi yang saudara hadapi, percaya, the outcome is for sure. The Bible says, the Word of God is an indispensable weapon. Saudara perlu belajar untuk meng-apply them in your lives. And untuk saudara bisa belajar, saudara perlu mengambil tanggung jawab untuk bisa mengambil langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan sih untuk saya bisa menumbuhkan saya punya spiritual life. Poin yang kedua, kita ambil dari ayat 18. Dikatakan dalam doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak terputus-putusnya untuk segala orang kudus. Terjemahan The Translation. In the same way, prayer is essential in this ongoing warfare. Pray hard and long. Pray for your brothers and sisters. Keep your eyes open. Keep each other's spirits up so that no one falls behind or drops out. Pernahkah saudara merasakan tantangan dalam kehidupan saudara itu kayak nggak pernah habis? Seolah kita baru berhasil melewati sebuah tantangan, kemudian seketika ada lagi masalah yang baru. Baru selesai ini, tiba-tiba ada masalah yang baru lagi. Jangan kaget. Alkitab mengatakan bahwa it is an ongoing warfare. Ingat bahwa yang saudara hadapi itu lebih daripada apa yang saudara bisa hadapi sendiri. Nah, kalau udah begitu gimana dong? Alkitab pun telah menyediakan solusinya. It says, take all the help you can get. Take every weapon God has prepared. Dan di dalamnya apa? Termasuk orang-orang yang dipercayakan untuk berada di sekitar saudara. Hari-hari ini I can't stress enough the importance untuk kita berada atau memiliki sebuah komunitas yang sehat. Bukan orang-orang yang selalu memberikan atau mengatakan apa yang saudara ingin dengar. Tetapi orang-orang yang dapat mengatakan sesuatu yang benar untuk membangun kehidupan saudara. Saya bersyukur saya berada dan memiliki sebuah komunitas komsel. In our church, we call it Connect Community. Nah, Connect Community atau CC, itu adalah salah satu wadah di mana kita bisa memperoleh bantuan untuk mengatasi apa yang sedang kita hadapi. Tempat di mana kita dapat belajar bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam situasi kita. Tempat di mana kita bisa belajar untuk, just live together, walk the journey together. Salah satu wadah di mana kita dapat saling berdoa dan mendoakan satu sama lain. Saling mendukung satu sama lain. To keep each other's spirit up so that no one falls behind or drops out. Penting guys. Dalam pertumbuhan rohani kita, saudara perlu memiliki komunitas yang baik dan komunitas yang sehat. Karena itu akan membantu saudara untuk menguatkan dikala saudara menganggap bahwa, you know what? Nggak mungkin saya bisa keluar dari masalah ini. Masalah ini terlalu besar. Tidak mungkin. Saudara butuh tangan-tangan. Saudara butuh dorongan. Saudara butuh tarikan dari mereka yang ada di sekitar kehidupan saudara. And I'm thankful. Not only for my Comcel community. For the church community. For my social circle juga. I'm thankful for each and every one of them. Karena saya tahu betul. Mereka ada, dan saya berada dalam lingkungan tersebut. Saya punya purpose. Dan itu semua kalau saya kembalikan, it will affect me as a person. It will affect my spiritual growth. Hari ini saya akan tinggalkan saudara dengan 2 item yang tadi saya sampaikan, 2 poin yang saya sampaikan.
Karena pada akhirnya Efesus 6 mengingatkan saya bahwa situasi dan kondisi yang saya hadapi bukanlah sesuatu yang selalu dapat saya lihat. Apa yang menyebabkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saya tidak selalu dapat saya lihat. The battle I fight may not be a physical battle. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu turut serta dalam perjuangan saya. Bahwa Dia telah menyediakan apa yang saya butuhkan untuk melewati. Bahwa He is fighting for me. Tapi di satu sisi saya juga tahu bahwa saya perlu untuk menindaklanjutinya. Perlu ada sebuah keputusan dari diri saya untuk bagaimana saya bisa mengenakan itu. Mengenakan seluruh persenjataan Allah yang telah disediakan untuk saya. Jadi pertanyaan saya punya pertanyaan buat saudara hari ini. Apa yang membatasi pertumbuhan rohani saudara? Atau mungkin menghentikan saudara untuk memperhatikan pertumbuhan rohani saudara? Saya hanya bisa bilang, dan saya percaya, hanya saudara yang dapat menjawab hal tersebut. Tetapi sadarkah saudara bahwa saudara bisa bawa segala sesuatu kepada Dia? Bahwa Dia begitu mengasihi Anda, bahwa Dia begitu memperhatikan kepentingan atau your well-being. Nah, mengapa sih sulit untuk menjadi atau memiliki tanggung jawab atas pertumbuhan rohani kita? Karena kita sebenarnya itu suka dengan sebuah ide tentang kebebasan atau freedom. Remember, ingat bahwa kita ini adalah pribadi yang sudah dimerdekakan. Kita sudah orang bebas. Tetapi kita menganggap jika kita memiliki sebuah tanggung jawab, artinya kita tidak bebas sepenuhnya. Nah, sadarkah saudara bahwa dalam kebebasan seringkali saudara temukan orang-orang yang kebablasan? Bahwa dalam kebebasan seharusnya itu mendatangkan keuntungan bagi pribadi tersebut. Bukan kebuntungan atau kerugian. Hal ini hanya menunjukkan bahwa tidak semua orang itu bisa menghandle kebebasan. Nah, kalau saya boleh pakai ilustrasi bangsa Israel selama mereka hidup 40 tahun di padang gurun. Masa 40 tahun adalah masa di mana bangsa ini bergantung penuh dengan roti mana yang dikirim fresh setiap hari. Kehidupan mereka disuplai terus tanpa mereka harus berbuat sesuatu. Mereka cuma mengambil, mereka cuma menerima roti tersebut. Tetapi ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, mereka harus mengusahakan makanan mereka sendiri. Ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, bangsa Israel memperoleh kemerdekaan yang dijanjikan. They are free. Mereka menetapi suatu tanah yang luas. Tanah yang kaya akan susu dan madu. Tetapi dalam kebebasan ini, mental mereka itu diuji. Mereka tidak lagi dapat makanan gratis yang selama 40 tahun itu diberikan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan kepada mereka secara cuma-cuma. Roti mana mereka itu diganti dengan hasil negeri tanah Kanaan. Artinya apa? Artinya mereka harus mengelola, mereka harus bekerja, mereka harus memiliki kedisiplinan, mereka harus tetap bekerja keras dan bertanggung jawab untuk mendapatkan makanan. Kalau mereka tidak bekerja keras, mereka tidak memiliki that responsibility, bagaimana mereka bisa menghasilkan? Nah, kalau mereka nggak bisa menghasilkan, mereka nggak bisa makan. Nah, berapa banyak dari saudara ingin masuk ke tanah perjanjian? Saya rasa banyak. Tetapi apakah saudara menyadari bahwa di dalam tanah perjanjian, saudara perlu merubah cara berpikir saudara? Jadi bangsa Israel dijanjikan tanah yang luas, tanah yang baik. Namun bagaimana kita tahu bahwa tanah itu baik atau tanah itu subur kalau kita tidak mengolahnya? Dan untuk mengolah sesuatu itu dibutuhkan usaha, dibutuhkan tanggung jawab. Saudara bisa ngerti maksud saya? Seorang Sigmund Freud mengatakan gini, most people do not really want freedom. Because freedom involves
responsibility. And most people are frightened of responsibility. Wow. Kata freedom itu sebenarnya berasal dari dua kata. Free and dominion atau dominance. Yang berarti to lead, to manage, to control. Jadi freedom atau kebebasan adalah kebebasan yang kita miliki untuk mengatur, untuk mengelola, untuk memimpin, untuk mengontrol apa yang dibutuhkan. Dan kita butuhkan itu namanya tanggung jawab. Karena dalam kebebasan, itu ada sebuah perangkap yang dapat menjerat kita. Saudara sadar nggak? Jika saudara mau mempertahankan sesuatu, saudara butuh usaha. Lah kalau mempertahankan sesuatu aja membutuhkan usaha, apalagi untuk bertumbuh. Dan usaha yang dibutuhkan untuk mempertahankan maupun bertumbuh, itu akan bergantung dari seberapa atau berapa nilai yang saudara letakkan kepada hal tersebut. Apabila saudara menghargai hidup saudara yang sedemikian mahal, hidup saudara yang sedemikian berharga, maka seharusnya usaha yang saudara berikan juga itu berbanding dengan nilai yang saudara letakkan dalam kehidupan saudara. Ingat bahwa bahwa kita telah diberikan sesuatu yang berharga dalam bentuk our life. Something that cost our Creator, His beloved Son. Dan hari ini, seiring dengan kita akan mengambil bagian dari perjamuan kudus, saya ingin mengundang saudara. Saya ingin menantang saudara untuk mengambil sebuah komitmen yang baru. Untuk apa? Untuk kita mau bertumbuh dalam pengenalan kita akan kasih-Nya. Untuk kita mau bertumbuh akan pengenalan akan pribadi-Nya. Jadi memperhatikan pertumbuhan rohani diri kita sendiri adalah suatu bentuk tanggung jawab atas kehidupan yang begitu berharga yang telah dipercayakan kepada setiap daripada kita. Dan saya percaya pertumbuhan itu akan dimulai ketika kita mengambil sebuah tindakan. When we start to take ownership and take control of our spiritual life. Ketika kita mengenal siapa yang ada dalam kita. Dan ketika kita mengalami siapa yang ada di dalam kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kebenaran-Mu. Hamba-Mu berhenti menyampaikan, tapi hamba-Mu percaya Engkau yang akan terus berkata-kata kepada setiap daripada anak-anak-Mu yang mendengarkan siang hari ini. Hamba-Mu percaya bahwa kuasa firman-Mu ini tidak terbatas ruang waktu, tidak terbatas ruang media. Hamba-Mu percaya bahwa setiap hati, setiap pribadi yang mendengar, mereka akan meresponinya. Mereka akan menjadi seorang pribadi yang baru. Semuanya dimulai karena Engkau sendiri yang berperkara dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang telah Engkau sediakan bagi kami semua. Oh yes, mungkin hari-hari ini bukanlah hari yang mudah untuk kita lewatin. Bukan hari-hari yang mudah untuk kita hadapi. Setiap daripada kita pasti memiliki tantangan dan pergumulan yang berbeda dari satu sama lain. Tetapi firman-Mu telah mengatakan, dan firman-Mu mengingatkan kita bahwa Engkau telah memperlengkapi kita dengan senjata-senjata untuk melawan ini semua. Dan kita juga tidak sendiri. Our fellow brothers and sisters in Christ. Bahwa komunitas-komunitas kecil kami, gereja kami, itu ada untuk membantu setiap daripada anak-anak-Mu di tempat ini yang membutuhkan pertolongan. Apapun itu. If you guys have anything
that you want to be prayed upon, saudara bisa klik the prayer button after I finish praying for you. Jika saudara ada yang ingin mengenal, ada seorang pribadi yang begitu mengasihi engkau. Jika engkau bertanya-tanya, siapa yang menyediakan ini semua untuk melawan hal-hal yang sedang saya hadapi? Saudara juga bisa klik that prayer button. We are more than happy to walk the journey with you, to guide you to get to know our Lord Savior. Terima kasih Tuhan untuk sebuah momen yang begitu indah ini, di mana kami bisa tidak hanya berada dalam hadirat-Mu, tapi juga merasakan hadirat-Mu. Biarkan pertumbuhan rohani kami, Tuhan, Engkau sendiri yang menyiraminya. Bahwa Engkau sendiri yang akan berperkara. Kami mau tunduk, kami mau taat, dan kami mau setia, dan kami mau memiliki rasa tanggung jawab atas kehidupan yang telah Engkau percayai kepada kami. Hamba-Mu percaya kemampuan itu Engkau sendiri yang memberikan. Tapi hati kami mau memposisikan hati kami untuk mengambil komitmen yang baru pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar lagi kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Biarkan ini lebih daripada cuma sekedar kami mengingat pengorbanan anak-Mu di atas kayu salib, untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami, untuk membebaskan kami, untuk memerdekakan kami dari segala pelanggaran dan kesalahan kami. Biarkan ini juga menjadi sebuah momen yang baru juga Tuhan, di mana kami dapat mendeklarasikan segala ikatan-ikatan yang begitu mengekang kami, itu dapat dipatahkan dalam kuasa darah anak-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau telah melayakkan setiap daripada kami untuk berada di hadirat-Mu. Bukan karena apapun yang kami lakukan, melainkan karena pengorbanan anak-Mu. Berikan kami hati untuk not to take things for granted. Hati untuk menyadari bahwa life that were trusted, that were given to us, it is so precious. Bahwa setiap daripada kita itu memiliki sebuah tanggung jawab untuk bagaimana kita dapat mengelola kehidupan kita. Termasuk pertumbuhan rohani kita in our search to get to know you. To get to draw closer to you. Terima kasih Bapa. In Jesus' name we pray. Amen. Saudara silakan ambil roti dan anggur yang sudah terlebih dahulu saudara siapkan. Dan anytime kita silakan mengambil bagian roti maupun anggur, melambangkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saya percaya ini lebih daripada cuma sekedar ritual, tetapi ada kuasa yang begitu besar di balik ini semua. Mari kita makan dan minum, dan kita imani bahwa Tuhan telah memerdekakan kita. Tuhan telah menebus segala dosa pelanggaran kita. Dan hidup kita telah dimerdekakan. Amin. In Jesus' name. So thank you guys untuk telah bergabung dan mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Stay safe, stay healthy. God bless you. Bye-bye.